Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, ini mungkin pertemuan pertama untuk rekan-rekan mahasiswa MH Tamrin dan juga bagi yang baru menonton video ini di YouTube. Perkenalkan, nama saya Richard Dedi Syahabudin Afandi. Saya seorang dosen juga di ke komplementer di Stikes MH Tamrin dan juga dosen juga di psikologi Akbid Prima Husada Bogor. Keseharian saya sebenarnya adalah ASN. Saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Jadi salah satu rumah sakit jiwa, kalau menurut sejarah adalah rumah sakit jiwa terbesar dan tertua di Indonesia, gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang psychological first aid. Psychological first aid ini sangat penting untuk teman-teman pelajari. Kenapa? Karena dalam suatu kejadian bencana gitu ya, itu pasti ada banyak sekali dampak, baik dampak secara fisik gitu ya, kehilangan benda, material gitu ya, kehilangan bagian tubuh juga, mungkin ada yang terseret banjir dan lain-lain yang harus kehilangan organ tubuh gitu, yang akhirnya cacat gitu ya. Juga banyak sekali kehilangan-kehilangan yang lain, yang menyebabkan salah satunya berdampak pada psikologis. Maka dari itu penanganan psikologis pada saat bencana ini adalah hal yang penting. Pembelajaran ini sebenarnya kita akan mengarah pada bagaimana pentingnya melepaskan emosi gitu ya. Dalam hal ini saya lebih menjurus pada bagaimana hipnoterapi ini berfungsi untuk melepaskan emosi. Tapi itu kita akan masuk di sesi kedua. Sesi pertama ini kita membahas bagaimana dampak psikologis ketika bencana yang menyebabkan diri seseorang itu perlu penanganan, perlu ventilasi, perlu dikeluarkan emosinya. Yang salah satu caranya adalah dengan menggunakan hipnoterapi. Nanti kita akan bahas bagaimana pentingnya rekan-rekan memahami korban-korban terdampak bencana tersebut. Oke, kita langsung saja kita masuk ke materi. Ini rumah sakit tempat saya bekerja, Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tekankan dulu ke teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita membahas tentang sehat jiwa gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin tentang terjadi dampak bencana gitu ya, pasti kan berdampak ke seluruh kehidupan gitu ya. Dari mulai fisik, psikologis, sosial gitu ya. Bahkan terakhir bisa membuat seseorang itu berubah 180 derajat gitu ya. Yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya orang kuat gitu ya, berdaya gitu, tiba-tiba karena harus mengalami kecacatan akhirnya jadi tidak berdaya seperti itu. Atau yang tadinya punya keluarga, keluarganya harus hilang gitu. Itu luar biasa kehilangan yang menyebabkan traumatis yang harus ditangani gitu ya. Jadi kesehatan jiwa itu adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi dikatakan sehat jiwa apabila secara psikologis gitu ya itu dia sehat sehingga dia dapat berkembang secara fisik. Jadi dia bisa melakukan aktivitas dengan baik, gak ada kendala gitu ya. Secara mental, pola pikirnya juga sehat gitu ya. Gak ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Spiritual juga sehat gitu. Dan sosial juga sehat. Contohnya seperti ini. Ini yang kurang sehat jiwanya ya. Jadi ketika orang terkena bencana gitu ya, orang itu banyak yang mulai karena fisiknya tidak optimal gitu ya, karena tadi cacat tadi, dia merasa dirinya tidak sehat sehingga dia tidak bisa melakukan hal dengan baik. Itu saat itu menjadi kendala sebenarnya. Tapi kalau dia tidak bisa mengatasi itu akan menjadi penyebab gangguan kejiwaan bagi diri dia. Secara mental dia jadi merasa lemah, dia menjadi merasa tidak bisa melakukan apa-apa, yang nanti berdampak pada hal-hal yang lain yang dalam kategori kesehatan jiwa. Selanjutnya, ini kita bahas secara utuh dulu ya. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dapat mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Ini yang dikatakan sehat jiwa. Lalu kenapa ini penting untuk kita pahami gitu? Karena terjadinya bencana itu bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan jiwa.
Ketika gangguan fisik, dia menjadi cacat secara fisik gitu ya, mengalami disabilitas gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia justru mengalami tekanan dalam pikiran dia gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia merasa tidak mampu untuk mengerjakan segala sesuatunya. Yang berdampak apa? Yang berdampak dia tidak produktif. Padahal kalau dia bisa mengenal dirinya, kemampuan dirinya, harusnya dia bisa mengatasi itu. Oh, kemampuan saya cuma sampai di sini. Oh, saya masih bisa melakukan mengangkat sesuatu, saya masih bisa walaupun kaki saya tidak ada. Saya masih bisa tangan saya menopang tubuh saya gitu. Oh, ya ini yang bisa saya lakukan. Harusnya bisa menerima sampai ke tahap itu. Itu bisa dikatakan dia menerima tekanan yang ada di diri dia dapat bekerja secara produktif sesuai kemampuan dia. Tapi pertanyaannya, kebanyakan sudah mengalami seperti itu, dia merasa tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, bahkan beberapa melakukan usaha-usaha untuk bunuh diri. Beberapa sibuk dengan kesedihan dan kehilangan yang dirasakan oleh dirinya. Sehingga menjadi tidak sehat jiwa pada saat itu. Gitu. Orang yang baru saja kehilangan orang yang dicintai, misalkan karena banjir gitu ya, dia boro-boro memikirkan harta bendanya yang lain. Nyari anaknya aja yang hilang aja dia masih denial gitu. Anak saya masih hidup, saya harus ketemu anak saya gitu. Dia udah nggak mikirin harta, nggak mikirin diri, nggak mandi, nggak makan demi memastikan anaknya masih hidup. Sehingga secara psikologis itu mengganggu. Nggak makan, nggak minum, secara fisik akan membuat dia lemah. Secara sosial, dia nggak bisa berinteraksi dengan orang lain. Secara spiritual, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa sih Tuhan itu nggak adil? Kenapa dia yang harus diambil, bukan saya? Secara spiritual, dia tidak menerima keadaan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, tugas kita sebagai seorang paramedis, seorang perawat di sini, gitu ya, dalam hal ini, di pembelajaran ini, gitu, adalah sebagai fasilitator untuk orang-orang ini mengungkapkan beban mental dia, dan kita bantu dia untuk sama-sama membimbing, menuntun dia untuk kembali bisa berkembang secara sehat, baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Misalkan dia nggak mau makan, Pak, mau gimana pun Bapak tetap harus nyari anak Bapak. Kita jadi konselor nih. Jadi first responder gitu ya, untuk psikologisnya. Pak, bagaimanapun Bapak tetap harus nyari anak Bapak. Kalau Bapak nggak makan sekarang, Bapak badannya sekarang makin lama makin lemas kan Bapak rasakan. Nah, tugas Bapak adalah menguatkan diri Bapak. Supaya apa? Supaya Bapak lebih kuat bisa mencari anak Bapak. Jadi Pak, ayo kita makan bareng-bareng. Nah, itu tugas kita tuh, PFA. Gitu ya. Memastikan dia sehat secara psikologis. Gitu. Memastikan dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang harus dia lakukan. Gitu. Misalkan dia masih denial, dia cuma bisa mengurung diri, duduk aja di pojokan di tempat pengungsian gitu ya, duduk di pojokan aja nggak mau kemana-mana. Itu kan udah mulai ke arah gangguan secara sosial. Tugas kita apa? Dekati, tanya, Pak, perkenalkan saya siapa, ajak ngobrol. Lalu baru pastikan apa yang Bapak butuhkan saat ini, yang mungkin bisa saya lakukan, yang bisa saya bantu sesuai kemampuan saya, Pak. Tawarin itu dulu aja. Nggak usah muluk-muluk, Pak, anak Bapak lagi dicari begini. Insya Allah sudah ada kok Pak kabarnya gini. Jangan kasih janji sama orang. Apalagi orang itu sedang dalam keadaan berharap gitu. Kita kasih janji, yang ada dia akan menagih pada diri kita. Kita pastikan dulu aja apa yang dia butuhkan, yang bisa kita bantu pada saat itu. Baru ajak dia untuk bercerita. Cerita ini fungsinya apa? Untuk mengeluarkan beban-beban emosi yang ada. Ya, jadi kita salah satunya adalah memfasilitasi keluarnya stresor yang ada keluarnya stres yang ada di dalam diri seseorang. Karena itu memang butuh keluar, gitu ya. Nah, itu kurang lebih pengertian dari kesehatan jiwa. Jadi ini penting, PFA ini penting untuk memastikan korban-korban bencana itu bisa sehat secara psikologis, gitu ya. Walaupun memang agak sulit, karena pasti ada yang namanya dampak psikologis, bisa jadi PTSD gitu ya.
post traumatic disorder gitu ya, itu luar biasa gitu. Dia akan terbayang-bayang kejadian bencananya, dia akan terbayang orang yang dikasihi yang meninggal gitu. Dan itu tugas kita untuk memfasilitasi itu keluar, gitu ya, untuk meredakan emosi yang dirasakan seorang tersebut. Gitu. Jadi tugas kita adalah pahami bahwa kesehatan jiwa ini penting dan tugas kita adalah menjadi fasilitator untuk kesehatan jiwa korban bencana tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini, gitu ya. Idealnya kalau misalkan orang mengalami emosi, tapi itu emosi yang dirasakan ya, emosinya sedih, kehilangan, gitu ya. Psikis dan psikisnya gitu ya, dia mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, misalkan kehilangan dari orang yang dicintai. Harusnya dia dapat mengekspresikan, dia dapat menangis, kalau sedih berarti menangis ya. Dia dapat menangis, dan setelah menangis itu mulai mereda tuh emosinya. Idealnya seperti itu. Tapi permasalahannya dalam camp bencana, ini yang pernah saya dapatkan gitu ya. Dalam camp bencana, itu semua orang sama-sama sedih. Dan nggak ada yang mau ngedengar satu sama lain. Mereka punya masalah masing-masing. Jadi kita sebagai first responder gitu ya, orang yang hadir untuk menangani psikologis klien atau psikologis korban bencana ini, penyintas bahasanya ya, kalau bahasa relawan itu penyintas gitu ya. Para penyintas ini, tugas kita adalah sebenarnya membantu dia untuk meluapkan emosi yang dia rasakan. Dia mau marah-marah silakan dengan cara yang benar. Dia mau mengumpat silakan, tapi dengan cara yang benar. Dia mau meluapkan emosinya menangis, mau laki-laki nggak apa-apa, emang begitu cara dia untuk mengungkapkan emosinya gitu. Jangan sampai ditahan, efeknya kayak yang tungku yang sebelah ini. Ketika ada beban emosi, harusnya dalam bentuk ini kan memanas terus nih, api ini adalah emosi yang dirasakan, kesedihan tadi. Terus dia ada pengalaman fisiknya itu yang tungkunya ini gitu ya. Dia bisa menahan atau tidak gitu. Lalu harusnya itu terbuka sehingga uap air itu, emosi yang dikeluarkan itu bisa keluar gitu loh. Nangis, marah gitu ya, itu bisa keluar. Dengan cara apa? Dengan cara curhat juga salah satunya mengeluarkan itu. Tapi permasalahannya dia nggak ada tempat curhat. Dia menahan sendiri. Akhirnya ibarat sebuah panci yang lagi menggolak gitu ya, yang lagi panas gitu ya, keluar uapnya banyak, ditutup pakai tutup yang berat. Kebayang nggak? Makin lama makin ngegolaknya itu luar biasa. Makin lama hancur nggak kira-kira? Iya, tinggal nunggu kapan meledaknya. Gitu. Dan ketika meledak apa? Meledak dalam kondisi mental, itulah yang terjadi namanya gangguan kejiwaan. Gitu. Walaupun kadang kita punya mekanisme tertentu gitu ya. Nah ini contohnya ya. Normalnya seperti ini. Normalnya kita bisa normal, tidak ada tenang ya normalnya, tidak terlalu, kalaupun ada pemantik api itu pun hanya seadanya gitu ya, tidak banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan terjadi bencana, itu apinya luar biasa. Dan pergolakannya juga luar biasa. Dan harusnya keluarnya itu bebas gitu. Dibebaskan dia untuk menangis, dibebaskan dia untuk marah, tapi dalam kurun waktu tertentu itu harusnya mereda. Idealnya seperti itu. Dan dia sudah bisa secara sehat memutuskan, saya harus seperti apa, saya harus gimana, saya harus menerima ini, mulai menerima dan akhirnya dia bisa menjalankan kehidupan dengan yang sehat. Tapi kenyataannya karena ditutup tadi gitu ya, dia mau nangis, dia tahan. Akhirnya dia pendam sendiri, kebayang-bayang terus wajah orang yang dicintai yang meninggal gitu ya, mau cerita nggak mau, takutnya malah merepotkan orang lain gitu ya, yang akhirnya dia tahan sendiri bayangan itu, dan bayangan itu semakin lama semakin membuat sensori persepsinya menyatakan seolah-olah itu seperti bayangan yang nyata, sehingga muncullah yang namanya halusinasi. Karena apa? Karena stres itu merusak sel-sel otak tadi gitu ya, hormonnya itu dikikis. Sehingga dia nantinya lama-kelamaan, kalau itu nggak dikeluarkan, dia nggak bisa membedakan mana yang
suara yang benar, mana suara yang hanya ada di pikirannya dia. Itulah halusinasi, gangguan kejiwaan. Gitu. Atau delusi. Saking dia gak sukanya sama Tuhan, gitu. Dia marah sama Tuhan, gitu ya. Dia merasa dirinya itu tidak ada di dunia, gitu. Saya ini cuman sebutir debu kalau bahasa ini. Tapi dia ibaratnya menganggap dirinya itu tidak ada apa-apanya di dunia itu. Bahkan merasa kehilangan makna hidup, gitu. Sampai ke arah mau bunuh diri. Itu juga udah masuk ke gangguan kejiwaan. Nah, kadangkala di saat kritis kita membuat retakan sendiri, gitu ya. Retakan itu fungsinya buat apa? Supaya uap itu keluar, supaya emosi itu keluar. Nah, retakan itu untuk mengurangi pergolakan batin yang ada di dalam. Makanya jangan aneh ketika si orang gangguan jiwa di saat orang yang terdampak bencana di saat tertentu dia tiba-tiba bisa menangis tanpa dia sadari, gitu. Yang walaupun dia udah nahan-nahan, tapi akhirnya dia menangis, gitu ya. Itu adalah cara otomatis tubuh untuk mengeluarkan emosinya. Tapi kalau itu pun ditahan, tetap ditutup lagi kan, satu saat tetap meledak. Emosinya meledak, akhirnya mengalami gangguan kejiwaan. Selain dari bentuk yang tadi menangis tiba-tiba, bisa juga dalam bentuk detak jantung meningkat, gitu kan. Deg-degan terus, entah kenapa deg-degan terus, gitu ya. Entah kenapa nggak bisa tidur, gitu kan. Nggak tahu apa yang di pikiran, gitu. Itu adalah gejala-gejala stres yang diakibatkan oleh pikiran kita yang sebenarnya ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Tubuh itu memberikan sinyal ke dalam keluar dari tubuh kita. Untuk apa? Untuk kita sadari bahwa ini kita lagi bermasalah nih, gitu loh. Kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa makan, jadi nggak enak, gitu ya. Tiba-tiba nyeri lambung, tiba-tiba keringat dingin, deg-degan. Itu adalah simbol-simbol stres dalam tubuh yang berarti ada penyebabnya di dalam pikiran kita yang harus dikeluarkan. Nah, fungsi hipnoterapi salah satunya nanti akan mengeluarkan ini, gitu. Dan ini perlu dikeluarkan. Dan ini perlu orang untuk membantu untuk mengeluarkannya, karena diri sendiri itu sudah menahan ini, gitu. Makanya pada saat bencana dibutuhkan seorang first responder atau psikologikal first aider, gitu ya. Itu pentingnya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan emosi-emosi ini. Kalau nggak dikeluarkan, apa yang terjadi? PTSD. Kebayang-bayang memori masa lalu yang tadi, kehilangan orang-orang yang dicintai, kebayang-bayang peristiwa kejadian itu terus, gitu ya. Nggak bisa tidur, dan lain-lain. Itu akan dialami terus, sampai dia bisa melepaskan emosi yang ada di pikiran dia. Kenapa ini terjadi? Karena pikiran, emosi, dan tubuh saling mempengaruhi. Ketika ada masalah di dalam pikiran, itu akan mempengaruhi tubuh. Contoh, ketika mood Anda nggak nyaman, kemungkinan Anda lebih memilih untuk tiduran atau relaksasi. Karena apa? Karena emosi itu bisa merendahkan tubuh Anda. Tubuh pun bisa merendahkan emosi Anda. Makanya jangan aneh ketika Anda lagi stres, Anda olahraga, stresnya hilang, gitu ya. Contohnya seperti itu. Dan bahayanya adalah kondisi-kondisi emosional itu bisa menyebabkan hormon di dalam darah kita terpengaruh, yang berpengaruh pada otak dan emosi kita. Contohnya, takut menurunkan kinerja sistem kekebalan tubuh, sehingga kita mudah terserang penyakit. Kebayang kalau ada korban bencana, itu ketakutan mengalami kejadian bencana berikutnya, kekebalannya menurun. Sedangkan kondisi misalkan banjir, itu rentan sekali terjadinya banyak penyakit kayak kolera, gitu ya, dari air yang kotor, gitu ya. Kalau misalkan stresnya nggak dihilangkan, perasaan takut ini bisa menyebabkan gangguan secara fisik juga. Belum lagi kadar kortisol yang meningkat, sehingga apa? Detak jantung semakin meningkat. Gangguan fisik lagi, bisa ke arah hipertensi, stroke, dan lain-lain. Marah itu bisa melepas adrenalin dan kortisol. Kolesterol dan katekolamin lebih banyak dilepas dalam darah. Kebayang, kolesterolnya lebih banyak. Bisa pusing tuh orang ketika marah, gitu ya.
dan resiko keserangan jantung. Bahaya sekali, itu bisa mempengaruhi fisik ya. Jadi hati-hati. Rasa bersalah meningkatkan hormon stres, gangguan pencernaan, gangguan kardiovaskular, alat reproduksi, penurunan fungsi memori, mudah infeksi karena penurunan antibodi. Selain imun tadi turun, bisa menyebabkan berbagai gangguan dalam fisik gitu ya. Nah itulah makanya pentingnya penanganan psikologis. Inilah rentang respon adaptif dan maladaptif. Respon adaptif itu respon yang normal ya. Ketika orang normal tidak punya masalah secara psikologis atau masalahnya masih bisa dalam batas kemampuan dia, beban pikirannya dia gitu ya. Itu orang dapat berpikir logis, punya persepsi yang kuat. Dia emosi konsisten dengan pengalaman. Jadi kalau misalkan emosinya sedih gitu, pengalamannya kecewa, emosinya bisa ke arah sedih gitu ya. Jangan sampai emosinya cinta tapi yang ditimbulkan malah marah gitu kan, itu beda. Itu udah mulai masuk ke gangguan. Perilakunya sesuai dan dapat berhubungan sosial dengan baik gitu ya. Nah, ketika orang mengalami stres itu biasanya kalau misalkan itu mulai di limitnya dia gitu ya, dia akan mengalami yang tengah-tengah ini nih. Kalau dia nggak bisa menangani, nggak sesuai beban pikirannya dia akan mengalami distorsi pikiran. Kalau ditanya mulai nggak nyambung, karena terlalu banyak fokusnya dengan pikiran-pikiran yang membuat stres tadi. Ilusi, karena ketakutannya dia, misal ada ada air, bunyi air aja, dia langsung menjerit-jerit gitu, takut banjir, itu contoh ilusi. Jadi masih ada objeknya ya. Kalau ilusi masih ada objeknya. Bedanya dengan halusinasi, halusinasi tidak ada objek. Kalau ilusi masih ada objek dan itu menstimulus diri dia. Yang selanjutnya reaksi emosi yang berlebihan. Tadi airnya cuma ngecelak dikit doang, tapi dia langsung teriak-teriak. Itu emosinya berlebihan, tidak sesuai, atau malah kurang. Karena saking tumpulnya gitu ya, sedih mulu, anak keduanya meninggal, dia nggak ada ekspresi sama sekali. Itu juga termasuk ke gangguan, mulai ke arah gangguan psikososial, gangguan ke arah kejiwaan, tapi masih ke psikososialnya. Perilaku tidak biasa, perilakunya aneh-aneh, gitu ya. Jadi ngorek-ngorek benda yang enggak, misalkan kotoran atau apa gitu, itu yang mulai aneh gitu menurut orang lain. Ngapain sih ini orang gitu ya, mulai aneh gitu ya. Menarik diri dari lingkungan. Nah, menarik diri itu juga udah masuk berarti gangguan psikososial. Berarti dia sudah mengalami beban mental yang melebihi kapasitas dia. Dan ini butuh bantuan dari orang profesional. Profesional terlatih itu adalah psikolog dan psikiater. Jadi kalau ada bisa kedua ini. Gitu ya. Ini udah masuk kasus ke yang rentan ke arah maladaptif. Tapi di tengah-tengah ini nih, Anda bisa punya peran sebagai konselor, sebagai fasilitator untuk melepaskan emosinya dia, minimal merendahkan emosinya, mengeluarkan emosinya. Sehingga dia bisa setidaknya dia bisa merasa dirinya ada yang mengerti. Dirinya tidak sendiri, dirinya pun harus untuk bangkit dan berjuang. Karena kehidupan nggak cuma sampai di situ. Gitu. Nah kalau ini diteruskan, nggak ada yang nolongin, dia juga nggak bisa, terjadilah respon yang namanya respon maladaptif. Nah, maladaptif ini bisa gangguan pola pikir, delusi, waham gitu ya, anggap dirinya nabi, saking persepsinya udah error gitu ya, halusinasi, ngelihat sesuatu yang nggak ada, bahkan objeknya pun nggak ada gitu ya. Sulit berespon secara emosi gitu ya, karena emosinya mulai terganggu, perilakunya tidak terintegrasi, pengen makan tapi malah BAB gitu ya, pengen BAB tapi malah perilakunya makan gitu. Isolasi sosial, menarik diri benar-benar, dan ketika berhubungan dengan orang lain dia menghindar. Gitu. Ini udah masuk ke maladaptif. Jika ini terjadi, ini sudah masuk ke gangguan jiwa. Sebenarnya kalau udah masuk maladaptif itu udah masuk ke ranahnya psikiater. Karena hormon yang ada di otaknya sudah terkikis.
perlu psikofarmaka atau obat-obatan jiwa untuk membuat dia lebih seimbang lagi. Seperti itu. Nah, tugas Anda adalah sebelum ini terjadi, gitu ya, Anda menangani di level adaptif sampai pertengahan, gitu ya, sebelum maladaptif itu terjadi. Nah, jadi dari semua yang kita bahas tadi, makanya penting belajar PFA ini. PFA itu apa sih, gitu? Dari tadi kita membahas tentang psikologis bencana, penyintas gimana, gitu ya. Jadi PFA ini merupakan serangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap stres. Tadi dampaknya kita udah bahas ya, banyak. Terus mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk yang disebabkan oleh bencana atau krisis. Tadi ya, gangguan jiwa tadi bahayanya gitu. Kita jangan sampai ke tahap itu gitu. Lalu PFA ini merupakan serangkaian keterampilan dasar yang bersifat praktis, bertujuan untuk mengurangi serta mencegah, ini tujuannya ya, munculnya dampak psikologis yang lebih buruk dari bencana atau situasi lainnya, memperkuat proses pemulihan psikologis. Fungsi kita adalah fasilitator untuk memperkuat proses pemulihan psikologis dari penyintas. Prinsip dasarnya adalah berikan bantuan sesegera mungkin, ya, segera mungkin langsung pada orang yang memerlukan dukungan, ya. Sediakan informasi yang akurat logis tentang situasi yang ada. Jadi jangan mengada-ada juga. Tenang Pak, nggak akan ada bencana lagi. Aman kok, sekarang Bapak tenang aja. Nggak boleh seperti itu. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan orang ini untuk sehat secara mental, dan kita tidak memberikan janji-janji atau memberikan informasi yang simpang siur pada klien atau kepada penyintas ini, gitu ya. Bersikap jujur, jangan pernah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Pak, nanti akan ada bantuan untuk rumah Bapak, karena gini. Orang lagi dalam keadaan stres secara psikologis, dikasih harapan, dia akan berharap. Janganlah PHP, gitu, kasihan, gitu. Karena apa? Karena itu akan menjadi stresor selanjutnya, yang membuat dia tidak percaya dengan orang lain. Ketika dia sudah mulai tidak percaya dengan orang lain, dan terjadi apa? Menarik diri. Itu udah masuk ke arah gangguan kejiwaan nantinya. Dan isolasi sosial itu lebih parah lagi, karena dia saking nggak percayanya, dia nggak mau berhubungan dengan siapapun. Dan dia menganggap semua orang itu jahat. Jadi, jangan pernah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Termasuk Anda kontrak waktu pun jangan menjanjikan yang tidak bisa Anda penuhi. Pak, nanti pagi saya kesini lagi apa ya? Tapi besok paginya udah pulang kitanya. Sama, kita juga menimbulkan kekecewaan berikutnya pada penyintas. Fokus pada kemampuan yang dimiliki orang yang memerlukan dukungan untuk pulih. Jadi, fokus kemampuan dia. Kalau dia kira-kira nggak mampu, jangan kita paksain gitu. Misalkan, Pak, coba Bapak video call sama ini, carinya dengan ini. Nggak bisa, orang dia nggak punya gitu ya. Terus, berikan perhatian yang non-diskriminatif untuk semua. Jadi, jangan mentang-mentang ini Chinese, misalkan, Anda Chinese juga, Anda bantu yang Chinese doang. Jangan mentang-mentang Anda Jawa, ini ada Jawa, rasis banget gitu, cuma Jawa doang, Anda nggak membantu yang suku Sunda atau suku yang lain gitu ya. Jadi jangan diskriminatif dan membeda-bedakan. Bedakan latar belakang dari seorang memerlukan, jangan membeda-bedakan latar belakang seseorang yang memerlukan dukungan. Gitu. Karena pada dasarnya orang yang terdampak atau orang penyintas ini semuanya sama, gitu. Butuh dukungan secara psikologis. PFA bisa dilakukan oleh siapapun yang telah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi untuk masyarakat umum. Nah, ini salah satunya, saya mensosialisasikan PFA kepada rekan-rekan. Saya sendiri adalah beberapa kali ya menjadi pelatih untuk PFA di Bulan Sabit Merah Indonesia, gitu ya. Dan pernah juga sebelum di Bulan Sabit Merah, saya sebenarnya aktivis juga di Palang Merah Indonesia. Jadi saya juga pernah memberikan pelatihan juga PFA untuk Palang Merah Indonesia. Walaupun sekarang saya lebih fokus di gerakan relawannya untuk Bulan Sabit Merah Indonesia, gitu ya. Walaupun sebenarnya pelatihan ini nggak sebentar, ini kita cuma belajar 1 jam. Harusnya untuk mempelajari PFA ini itu 1 hari. Karena harus ada belajar konselingnya, belajar bagaimana menanggapinya, gitu ya. Tapi ini saya persingkat untuk rekan-rekan lebih paham aja dulu, gitu ya. Oh ternyata seperti ini dampaknya bencana itu secara psikologis.
pentingnya kita harus seperti apa, nanti di sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana kita berinteraksi dengan penyintas dan bagaimana kita melakukan hipnoterapi seperti itu. PFA bisa dilakukan oleh siapapun yang dapat pelatihan dan sosialisasi termasuk masyarakat umum, di mana dalam hal ini adalah orang-orang sekitar yang memerlukan bantuan, gitu ya. Jadi lebih bagus lagi orang-orang yang di dekat orang-orang sekitar, orang-orang yang di dekat orang-orang bencana ini juga dilatih untuk menjadi seorang first responder untuk memahami psikologis orang yang sedang mengalami bencana tersebut. Pada siapa diberikannya PFA ini? Diberikan pada orang yang memerlukan dukungan dari berbagai tahapan perkembangan, mulai dari anak, remaja, dewasa, lanjut usia, atau anggota keluarganya, gitu ya. Jadi ini siapa aja yang mengalami dampak bencana, gitu ya. Anak kecil, walaupun anak kecil lebih banyak pendekatannya dengan trauma healing dalam bentuk permainan, gitu ya, supaya si anak ini lupa dengan bisa mengurangi stresnya terhadap kejadian bencana tersebut dengan permainan-permainan yang menyenangkan, cerita-cerita dongeng seperti itu. Nah, kita biasanya menyusul pada orang remaja dan dewasa gitu ya, yang memang sudah bisa merasakan stres yang luar biasa dampaknya terhadap kehidupan gitu ya. Karena kan kehilangan materi, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan keluarga, itu pengalaman yang luar biasa traumatis bagi seseorang, terutama orang remaja sampai dewasa gitu. Anak-anak juga sama, cuman kalau anak-anak beda penanganan caranya tadi gitu ya. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa mereka yang memberikan bantuan pun mengalami masalah psikologis ketika menjalankan tugasnya, sehingga mereka membutuhkan dukungan juga. Jadi para PF first aider ini gitu ya, itu juga butuh bantuan juga secara psikologis gitu ya. Atau orang-orang yang panitia gitu, itu juga kan dia harus lepas dari keluarganya, menangani korban bencana berlama-lama gitu kan, itu juga butuh untuk dukungan sosial juga gitu ya. Dukungan psikologis itu perlu juga untuk petugas juga, tapi kategori utama yang harus ditangani adalah orang-orang yang terdampak atau para penyintas gitu ya. Salah satu prinsip PFA adalah berikan bantuan sesegera mungkin langsung pada orang yang memerlukan dukungan. Karena itu PFA dapat dilakukan sesegera mungkin dalam hitungan menit, jam, hari, bergantung konteks situasi yang dihadapi. Jadi PFA ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, selama kondisinya aman gitu ya, aman diri, aman penyintas, dan aman lingkungan gitu ya. Itu boleh dilakukan gitu ya. Langkah pertama adalah pahami situasi. Situasinya aman atau tidak. Aman diri, aman lingkungan, aman penyintasnya atau tidak. Lalu memperkenalkan diri dulu. Gitu ya. Baru memulai kontak. Gitu. Lalu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah fasilitasi rasa aman. Bu atau Pak, Ibu Bapak aman di sini. Ibu Bapak, kita berada di tempat pengungsian yang jauh dari area yang beresiko untuk bencana, misalkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana berikutnya. Kita sama-sama berdoa, gitu ya. Walaupun dampak terburuk adalah bencana susulan, tapi insya Allah kita berusaha saat ini berada di sini untuk mengamankan diri. Baru fasilitasi untuk keberfungsiannya, gitu ya. Anda bisa ngobrol-ngobrol ya, tadi itu hanya contoh aja. Fasilitasi keberfungsian. Lihat secara fisik, Bapak Ibu alhamdulillah ya, walaupun kita mengalami bencana seperti ini, saya yakin Bapak Ibu pasti merasa ada hal-hal yang hilang dalam diri Bapak Ibu gitu ya. Merasakan kesedihan mungkin, atau merasakan hal-hal yang tidak nyaman saat ini. Tapi apapun itu, Allah masih memberikan kita keselamatan, seluruh tubuh kita masih berfungsi dengan baik. Karenanya Allah pengen kita kuat, Bapak Ibu. Jadi kita harus jelaskan bahwa sebenarnya kalaupun kita masih punya seluruh bagian tubuh kita, bahkan bagian tubuh kita masih ada pun, masih lengkap, Allah masih pengen kita kuat gitu. Kuatkan keberfungsian kita. Tangan kita masih berfungsi, alhamdulillah. Dengan tangan ini, moga-moga kita bisa mencari anak ibu yang hilang. Dengan kaki ibu, mudah-mudahan dibantu langkahnya untuk melangkah
ke jalan di mana ibu bisa menemukan apa yang ibu butuhkan. Gitu. Jadi dijelaskan tuh bahwa masih diberikan keberfungsian. Alhamdulillah ibu masih bisa merespon saya seperti ini, dibanding yang lain mungkin ada yang sampai gangguan kejiwaan gitu ya. Ibu masih bisa seperti ini, Allah kasih masih sehat secara jiwa. Sekarang niatkan Bu, kuatkan. Allah pengen kita kuat. Niatkan dengan kekuatan ibu, yakinkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi jelaskan bahwa bencana itu pasti akan berakhir dan ibu akan punya kehidupan yang baru gitu. Dan yakinkan bahwa dia bisa kuat menghadapi kejadian ini. Fasilitasi proses pemulihan dan rencana tindak lanjut. Nah, itu tadi dikuatkan diri dia, tindak lanjutnya apa? Nah, kedepannya ibu yuk kita buat yuk planning apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk kehidupan ibu ke depan. Misalkan menata dulu rumah yang sudah rusak gitu kan. Kapan ibu bisa nanti kalau misalkan udah siap untuk membereskan rumah lagi, memikirkan apa yang bisa dilakukan selanjutnya gitu. Itu dibantu tuh langkah dasar. Seperti itu. Baru kita nanti memfasilitasi trauma healingnya. Trauma healingnya bisa bermacam-macam gitu ya. Bisa menggunakan cerita gitu ya, bisa menggunakan kalau anak kecil tadi ya cerita, permainan dan lain-lain. Bisa juga menggunakan berbagai macam teknik gitu ya. Trauma healing bisa diskusi kelompok gitu ya, yang mengalami kejadian, saling curhat. Biasanya ketika orang curhat itu orang lain ada yang pengalamannya sama. Sehingga dia merasa, oh ternyata saya juga ada loh yang mengalami seperti saya gitu ya. Sehingga berkurang tuh stresnya gitu. Jadi bisa juga curhat kelompok seperti itu. Terapi kelompok namanya ya. Atau bisa juga dengan terapi kognitif, terapi sosialisasi. Nah, ada juga terapi hipnoterapi. Nah, ini akan kita bahas di sesi kedua gitu ya. Jadi hipnoterapi ini memfasilitasi apa? Memfasilitasi keluarnya emosi tadi. Sehingga diharapkan emosi-emosi yang ada di dalam pikiran bawah sadar itu keluar sehingga tidak terjadi respon maladaptif nantinya. Seperti itu. Oke, itu sesi pertama. Semoga bermanfaat. Saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.